Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh kenapa dunia internasional seperti tak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina, saat ini sudah tersambung dengan kita pakar geopolitik UI, Kris Wijoyo Supanji. Selamat siang, Mas Kris. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Kris, ini sudah lebih dari 11.000 warga Palestina tewas. Kemudian juga hingga saat ini PBB masih juga belum berhasil menghentikan konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa PBB seperti tidak punya gigi begitu loh terhadap Israel? Ya, pertama kita harus tahu dulu nature dari PBB sendiri. PBB sendiri kan dulu dibentuk oleh pemenang perang tahun 45. Jadi kalau kita lihat hukum sebagai karakteristik dasar hukum, itu dia memiliki coercive force, jadi kekuatan memaksa. Dan kekuatan memaksa itu harus di-backup oleh kekuatan politik. Dalam kaitan politik internasional, PBB itu di-backup oleh negara-negara yang dulu menang perang dan sekarang kuat. Dan kalau negara-negara ini masih tidak mau ikut menyelesaikan masalah dengan baik, tentunya PBB akan seperti lumpuh. Apalagi di Dewan Keamanan PBB kita tahu tadi dari berita di TV One juga menolak adanya resolusi terkait hal ini. Nah, ini tadi disampaikan dari OPI ada langkah yang baik sekali ya, ada usaha untuk menekan agar PBB bertindak untuk ikut menyelesaikan secara cepat agar korban tidak kembali berjatuhan. Demikian. Oke. Itu kan tadi juga disinggung bahwa resolusi yang kemudian dicanangkan oleh PBB dengan adanya gencatan senjata ini juga gagal dilakukan. Tapi sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh PBB untuk menghentikan konflik atau perang ini, Mas? PBB bisa berbuat banyak, Mbak, sebenarnya. Asalkan dari Dewan Keamanannya memang mau memutuskan untuk menyelesaikan. Tapi masalahnya adalah Dewan Keamanan ini kan memiliki interest yang tentunya publik internasional sulit untuk memahami. Begitu ya, kenapa dia tidak melakukan tindakan. Dan oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, disampaikan juga tadi kita lihat sama-sama di TV One, bahwa alasan Israel untuk melakukan self-defense itu sudah berlebihan. Karena memang dalam hukum internasional, ya dalam Kelsen mengatakan kalau dia mau menegakkan sesuatu, dia bisa melakukan apa yang disebut dengan reprisal atau war. Reprisal itu limited. Ya ini lama-lama sudah tidak limited, terlalu banyak korban. Dan korbannya sudah banyak anak kecil dan juga rakyat yang tidak berdosa. Demikian. Baik, Mas, ini kan sudah dikatakan ini kejahatan perang begitu ya. Lalu apa sanksi yang bisa diberikan PBB ataupun dunia terhadap Israel ketika Israel tidak mau lagi mendengarkan PBB saat ini? Kalau kita bicara hukum, Mbak, mengatakan kejahatan atau bukan itu harus suatu mahkamah, ada prosedurnya. Jadi tidak bisa, kita tahu bahwa perlindungan HAM itu secara material dilindungi dalam piagam PBB maupun Deklarasi Universal HAM tahun 48. Tapi bagaimana menegakkan sifat yang substansi tadi ini, itu ada namanya prosedur. Nah, prosedurnya ini nanti harus ada suatu lembaga yang menetapkan. Memang kita tahu kasat mata itu kejahatan, tapi harus ada lembaga yang menetapkan. Baru bisa dilakukan apa yang bisa ditindak. Nah, mahkamah ini kalau PBB membuat tentunya harus sesuai dengan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Nah, saya lihat bahwa Indonesia punya dan juga OKI punya potensi untuk bisa mengubah sikap Dewan Keamanan PBB agar mau proaktif menghentikan kekerasan atau pelanggaran HAM gitu ya yang kita lihat terjadi di Gaza saat ini. Oke, jadi dirasa Indonesia maupun OKI mempunyai kekuatan juga ya untuk bisa menghentikan adanya konflik ataupun peperangan ini. Tapi kalau kita melihat dari rapat PBB sebelumnya, ini juga kita sama-sama menyaksikan bahwa PBB ini tidak berkutik setelah hak veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan juga Inggris yang nyata-nyatanya ini membuat gagal adanya gencatan senjata resolusi PBB tersebut, Mas. Ya, jadi memang bahayanya, Mbak, kalau misalnya PBB selalu dianggap melindungi kepentingan-kepentingan yang dari masa lalu ya pemenang perang. Memang nanti seperti kita tahu tadi saya dengar di sini kita semua dengar bahwa yang melakukan inisiatif untuk ada resolusi kan dari Tiongkok. Nah, Tiongkok ini kita tahu selain dia bagian dari Dewan Keamanan PBB, dia adalah the new rising superpower dalam lanskap geopolitik. Dan Tiongkok memiliki peran pada bulan Maret lalu mempertemukan antara Saudi dan Iran. Dia memiliki
kepentingan yang besar di sana. Nah, kalau PBB itu tidak bisa mengatasi hal ini, tentunya ini akan ada perubahan geopolitik besar di dalam 5-10 tahun ke depan yang akan kita alami. Ya, Mas, banyak kekhawatiran perang antara Israel dan juga Hamas Palestina ini bisa memicu perang dunia ketiga. Benarkah atau seperti apa, Mas, yang Mas Kris lihat ke depannya? Saya belum melihat sejauh ke sana, tapi mungkin para ahli skenario building yang melihat berbagai kemungkinan bisa memberikan jawaban ya. Tapi kita perlu tahu bahwa lanskap geopolitik di Timur Tengah dengan di Eropa antara konflik antara Ukraina dengan Rusia itu cukup berbeda. Karena volatilitasnya di Timur Tengah ini cukup tinggi. Dan meskipun kita tahu bahwa great power seperti Tiongkok yang tadi saya ceritakan sudah mau mendamaikan antara Iran dan Saudi mempertemukan, atau tahun 2020 antara Amerika Serikat mempertemukan negara-negara Arab dengan Israel melalui Abraham Accord. Tapi masalahnya ini lanskapnya berbeda. Tapi saya tetap tidak memiliki suatu pandangan bahwa ini bisa meluas sampai perang dunia ketiga. Tapi apakah bisa menjadi mengganggu tatanan global? Jelas sekali. Ya, dari segi energi saja ini sudah mengganggu. Jadi memang ini berbahaya untuk kestabilan global yang baru pulih dari pandemi dan juga karena masih ada konflik di Ukraina. Oke, kalau peluang eskalasi perang Hamas-Israel ini bisa meluas seperti apa dari pandangan kacamata Anda? Apalagi kalau kita lihat juga banyak juga militan-militan dari negara-negara lain yang ikut terlibat, baik itu membantu Israel maupun juga memberikan dukungan ataupun ikut menyerang Israel dalam hal ini berada di pihaknya Palestina, Mas. Iya, jadi kalau misalnya eskalasi ya, memang kalau membantu dan sebagainya pasti tetap bisa membuat konfliknya terus berlanjut. Tapi kuncinya adalah kita harus lihat negara sebagai entitas yang masih sangat kuat dalam tatanan internasional, itu sejauh mana akan terlibat. Jadi kalau misalnya ada yang diklaim militan dan itu adalah proksi, itu masih bisa terukur. Tapi kalau ada negara, gitu ya, dia merupakan suatu negara yang memiliki kekuatan, dia masuk, nah itu baru akan sangat berbahaya. Dan itu kita harus perhatikan bersama-sama. Sejauh mana negara-negara yang terlibat di lingkungan ini akan terlibat atau mau masuk dalam konflik ini. Dan Indonesia harus bisa ikut untuk meredam, jangan sampai ada negara masuk secara kekerasan begitu ya, itu akan bisa sulit nanti terkendali. Baik. Mas Kris, sebenarnya kan sejak lama sudah ada prinsip solusi dua negara, namun hingga saat ini sepertinya kan sulit ya untuk kemudian dilaksanakan begitu solusi dua negara ini. Apakah Israel dan Palestina ini kemudian akan bisa hidup saling berdampingan? Dan apa sebenarnya yang membuat sulit solusi dua negara ini? Ya, Mbak, saya mau menyampaikan bahwa ada perbedaan mendasar lanskap geopolitik tahun 60-an dengan saat ini. Memang dulu solusi dua negara itu sesuatu hal yang jauh ya dari harapan. Tapi kalau kita lihat sekarang, negara-negara yang dulu berkonflik dengan Israel seperti Mesir, Yordania, gitu ya, bahkan ada UAE, Maroko, Bahrain, bahkan Turki ya yang keras mengkecam Israel, itu mereka memiliki hubungan diplomatik. Nah, jadi memang solusi dua negara ini tidak segelap di masa lalu, tetapi tidak semudah yang bisa kita harapkan semua. Karena tidak semua orang bisa menerima bahwa apa betul memang Israel itu bisa diterima legitimasinya berada di sana. Nah, inilah membutuhkan suatu dialog yang dekat begitu ya, yang juga didukung oleh para pihak sehingga selesai betul. Jangan sampai hal yang sudah dibangun pelan-pelan untuk perdamaian itu menjadi kembali konflik dan menjadi tidak terkendali. Tapi bicara soal akar permasalahan, Mas, akar permasalahan ini apakah agama atau sebetulnya ekonomi yang menjadi akar permasalahan antara Israel dan juga Palestina? Ya, memang saya pernah diskusi langsung sekitar beberapa waktu lalu dengan Duta Besar Palestina di Indonesia yang sudah selesai ya. Dia mengatakan bahwa perjuangan rakyat Palestina itu bukan perjuangan perang agama, itu dia langsung katakan.
tetapi adalah perjuangan untuk mencapai suatu nationhood, jadi suatu kebangsaan. Nah, apakah kemudian di situ ada solidaritas negara-negara Islam untuk membantu Palestina? Menurut saya sah-sah saja, ya, karena dulu kita juga proses kemerdekaan kita sampai kemudian bagaimana perjuangan diplomasi kita juga disupport oleh negara-negara itu. Oleh sebab itu, kita harus lihat bahwa bagaimana ini bukan sebagai perang agama, tetapi solidaritas itu yang atas dasar kemanusiaan, ya atas dasar saling menghargai kemanusiaan itu yang harus dikedepankan. Inilah yang bisa kita membantu menyelesaikan masalah di sana. Baik, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Kris Wijoyo Sumanji selaku pakar geopolitik UI. Selamat siang Mas Kris. Selamat siang. Terima kasih.